Salam satu duri. Oke, bertemu lagi dengan channel Petani Milenial, channel yang selalu berusaha memberikan tips-tips dalam bertani buah naga yang baik dan benar. Oke, untuk konten kali ini saya ingin share pengalaman saya terkait bagaimana membuat buah naga itu menjadi berbobot, gitu. Berbobot. Jadi sama-sama besarnya sama, tapi dia memiliki berat yang lebih, karena kalau kita jual buah naga itu kan kalau berat kan ya kita hasilnya akan lebih kan ya gitu. Jadi itu penting, bagaimana ada tekniknya untuk membuat buah naga menjadi bobot itu ya. Oke, jadi gini teman-temanku petani buah naga di seluruh Indonesia, dalam budidaya buah naga di Indonesia itu kebanyakan aplikasi gibberellin asid gitu. Gibberellin asid itu berfungsi untuk memacu pembelahan sel ya. Pembelahan sel semakin membesar, makanya dia cenderung besar selnya, buahnya besar, kulitnya menjadi tebal, sehingga dia kecenderungannya besar, atau biasa kita sebut fenomena gigantisme, yang mana buah atau jaringan besarnya tidak seperti biasa, karena itu salah satu aplikasi dari gibberellin asid ya, makanya istilahnya gitu. Nah, tapi walaupun dia besar, bukan berarti buah yang dihasilkan itu akan menjadi lebih bobot kalau tidak memenuhi syarat, beberapa syarat yang akan saya jelaskan ini, makanya presentation ya. Oke, jadi ada beberapa syarat buah naga harus bisa menjadi bobot. Yang pertama, air ya. Air itu harus cukup, karena walaupun di gibru, kalau airnya tidak cukup dia akan tidak bisa bobot ya. Apalagi kalau sangat kurang, itu yang terjadi buah naga akan menjadi ngeriwul ya, kecil kemudian melengkung seperti itu. Jadi air penting sekali. Kemudian yang berikutnya, syarat yang kedua adalah asupan nutrisi, yang mana asupan nutrisi itu penting adalah untuk bobot itu adalah unsur K ya. Nah, unsur kalium ya, unsur kalium ini sangat penting untuk pengisian. Jadi ketika digibul itu di bagian jaringan luarnya itu dia mengembang, dia akan mengembang. Nah, ketika diisi air kemudian melalui kaliumnya itu akan mengisi dari dari dalam ya, itu hasil fotosintesis ya, itu akan mengembang seperti ini. Wow, jadi dari luar itu mengembang, di dalam itu diisi, jadi seperti itu. Akhirnya padat ya, jaringannya akan padat. Nah, tapi ya beberapa petani itu mengaplikasikan nitrogen ya, ketika dia menginginkan buah itu menjadi besar dan berisi. Cuma petani milenial itu ya sah-sah saja, cuman itu akan berdampak buruk ke depannya, karena dengan aplikasi nitrogen yang tinggi untuk tujuannya pembesaran buah itu menyebabkan daya simpan buah di pasar itu akan rendah ya, gampang membusuk ya. Terus kemudian istilahnya save life-nya ya, jadi daya simpannya di pasar itu akan rendah lah. Ini akan merugikan semua pihak ya. Kalau yang beli pedagangnya itu nanti rugi di pasar ya, pasti nanti akan berdampak di petani juga terkait dengan harga dan lain sebagainya. Tapi memang ini masih banyak dilakukan, cuman ya ini napsi lah ya. Tapi bagi petani milenial ini penting disampaikan untuk edukasi gitu ya. Oke, kemudian bagaimana cara ini ya, memberikan
bagaimana warna gula itu biar seimbang ya antara besar dan isinya. Nah tentunya gini, jadi ketika musim penghujan itu memang sulit untuk mengkondisikan karena terjadi banyak cekaman di air di tanah, sehingga ini akan menyulitkan transportasi air unsur hara dari tanah ke akar kemudian ke seluruh jaringan tanaman. Itu memang sulit musim hujan, makanya yang terjadi di musim hujan adalah geradak dan masih kecil prematur, terus kemudian matang prematur lah istilahnya ya. Itu kalau musim hujan memang sulit, makanya kalau pas musim kemarau ini paling mudah untuk mengkondisikan karena faktor eksternalnya itu bisa kita kendalikan, artinya tidak banyak air lah, kita bisa mengendalikan airnya dengan cara mengirigasi. Makanya ketika kita ingin menginginkan padat dan berisi ya kita aplikasi gitu secukupnya, kemudian air harus cukup, nitrogennya harus cukup, terus kemudian kaliumnya harus cukup ya, cukup dalam artian NPK 16 yang seimbang ya, yang seperti pernah saya bahas di 4 pupuk ya, di sana lengkap. Artinya dengan kelengkapan dan keseimbangan unsur hara yang diaplikasikan antara N dan K ini akan menyebabkan keseimbangan juga dalam buahnya, sehingga buahnya besar, padat, bobot, juga akan tahan di pasar ya. Di pasar akan lebih lama dan itu akan menguntungkan semua pihak, petani juga akan untung. Sementara itu aja dari Petani Milenial. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan tanya, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan monggo kita buka selalu, dan terima kasih yang sudah share. Salam satu duri.